jawabannya. Jadi terstruktur ya. Jadi kita bisa mulai dari jurnal ini sampai ke laporan keuangan. Nah, nanti terakhir kita bahas sampai ini aja dulu jurnal penutupnya ya. Oke, dari jurnal penerimaan kasnya, Ibu cek juga, udah kelihatan jelas ya. Kalian juga sambil lihat yang jawaban kalian, kalau cross check siapa tahu ada yang berbeda. Ibu lihat di penerimaan kasnya sudah sama ya jawabannya. Kemudian yang jurnal pengeluaran kas juga, ini juga sudah sama. Hati-hati ya, ketika menjawab soal besok, pastikan itu menggunakan metode fisikal, periodik, atau perpetual. Clue-cluenya kan udah Ibu berikan ya, jika menggunakan perpetual jurnalnya seperti apa, ya kan? Yang pembelian, penjualan, kemudian ada yang retur, ada potongan pembelian, udah Ibu berikan cluenya kemarin ya. Itu adalah itu sama seperti apa ya? Kunci kalian itu jangan sampai hilang. Itu catatan-catatan itu nanti akan berguna lagi di pengantar akuntansi 2. Nanti di pengantar akuntansi 2 kalian nanti akan belajar mengenai persediaan. Nah, di persediaan itu nanti lebih spesifik lagi bagaimana cara menghitung fisikal dan perpetual. Itu disimpan catatannya. Nah, karena kadang kan ada juga ya cara pengajar berbeda-beda ya. Ada yang dia langsung pakai bahasa Inggris itu kan dengan jurnal bahasa Inggris. Jadi itu simpan kalian itu yang catatan yang Ibu berikan itu akan berguna lagi untuk pertemuan berikutnya. Kemudian ada juga jurnal pembelian. Nah, Ibu juga sering juga Ibu kasih nanti di apa ya? Ibu kasih nanti di grup atau melalui ketua, Ibu kasih nanti akun-akun di akuntansi dalam bahasa Inggris. Nah, misalnya sekarang kan kita belajar bahasa Indonesia nih, retur pembelian, retur penjualan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya apa, nanti Ibu kasih ke ini ya, kasih ke ketua kelasnya aja ya. Nanti ketua kelasnya tolong share ke teman-teman. Jadi kalian harus tahu juga dalam bahasa Inggrisnya apa. Ya kan, kayak self forecast, kemudian bermacam-macam jurnal di situ ada ya. Nanti Ibu berikan pada ininya, pada ketua kelasnya. Oke. Perhatikan sini kan, jurnal pembeliannya juga udah jelas di sini diberikan juga syarat pembayarannya. Bagus, ini variatif ya. Boleh kita menggunakan di sini syarat pembayarannya, nggak masalah. Oke, di jurnal umumnya kita lihat di sini juga sudah betul. Ada hutang dagang persediaan, kemudian retur, piutang dagang. Kalian jawabannya udah sama semuanya kan? Ya, udah sama ya. Ibu perhatikan memang rata-rata sama, cuman Ibu baru mencek, nggak banyak, baru random aja Ibu secara acak, setiap slide Ibu ambil 5, 10 gitu kan. Belum semuanya Ibu cek. Kalau misalnya ada merasa keberatan berbeda jawabannya, langsung ngomong di Zoom ya. Kemudian ini kita lihat buku besarnya. Nah, buku besarnya juga besok kalian membuat buku besarnya karena ditulis kan. Nah, kalian boleh dari sekarang kalian print format buku besar. Jadi besok tinggal isi-isi aja boleh. Boleh ya. Atau misalnya kalau mau rajin, mau bikin pakai penggaris dibikin juga boleh, nggak masalah. Boleh ya. Nah, dari sekarang boleh kalian angsur bikin buku besarnya gitu kan. Kira-kira berapa baris lah habis dalam satu akun misalnya. Boleh kalian bikin dari sekarang. Atau misalnya kalian bikin di Excel-nya kemudian kalian print misalnya juga. Jadi nanti ketika ujian jangan habis waktu yang percuma hanya untuk membuat tabel-tabel saja. Jadi 2 jam itu kalau pengantar akuntansi nggak kerasa loh. Bener, nggak kerasa. Dalam 2 jam itu nggak kerasa tuh udah habis aja tuh. 2 jam baru sampai jurnal umum tahu kan. Sayang kan? Padahal bisa ngerjain yang lain, tapi karena manajemen waktunya nggak cocok gitu kan. Jadi kalau ujian tuh kalian harus pakai manajemen waktu. Nah, jadi misalnya soalnya ada berapa, oh dalam satu soal kira-kira saya harus selesai dalam waktu 10 menit misalnya. Seperti itu. Kalau ujian itu ya, pakai manajemen waktu. Bentar, Ibu taruh aneh. Oh iya, iya. Bentar ya, bentar. Anak Ibu dia kalau ditaruh dia nangis. Oke ya. Lanjut, kita masuk ke baca saldo.
Ini neraca saldo buku besarnya. Jadi, nah besok ketika kalian mengerjakan neraca saldo ini, harus balance debit dan kreditnya. Kalau udah nggak balance debit dan kreditnya, berarti ada yang salah. Ada yang salah hitung. Cek satu-satu lagi akun-akunnya. Besok nih paling akunnya nggak akan sebanyak ini ya. Paling sekitar 10 apa 11, 12 lah. Nggak sampai 20-an begini. Karena kalian ibu juga mau paham ya, waktu cuma 2 jam dan harus selesai sampai laporan keuangan ya. Kemudian masuk ke jurnal penyesuaian yang kemarin. Jurnal penyesuaian juga kemarin kan sudah ibu bahas ya, cara-cara menghitungnya udah ibu bahas, cuman karena kemarin kita belum tahu berapa piutangnya dan udah kalian hitung berapa 17.500.000 ya kemarin ya. Ya kan, udah dihitung 17.500 dikalikan 2%-nya jadi 350.000. Berapa persen cadangannya kemarin? 2% ya? Siapa yang jawab? Iya Bu, 2%. Oke, 2%. Masuk ke neraca lajur. Oke, neraca lajur perhatikan di sini. Nah, untuk pertama kan neraca saldo yang awalnya itu kan dari soal. Nah, itu kan kalian pindahkan. Yang ada di soal itu, neraca saldo yang ada di soal itu jangan lupa kalian pindahkan juga, ditambahkan dengan yang kalian buat tadi di buku besar tadi itu ya, buku besar. Jadi kadang-kadang ada mahasiswa ibu perhatikan, ketika neraca saldonya dia buatnya aja yang di buku besarnya, lupa dia neraca saldo yang ada di soal. Jadi cuma di buku besar aja, padahal di neraca saldo yang sebelumnya kan sudah ada akun di soalnya. Lupa nggak dijumlahkan dengan buku besar. Nah itu salah, itu fatal. Ya, hati-hati ya. Jadi pertama kali kalian membuat neraca saldo ini, perhatikan dulu yang ada di awal. Boleh nanti besok misalnya, Bu, saya nanti kalau udah bikin buku besar, misalnya Bu, neraca saldonya langsung gabung aja dengan neraca lajurnya, boleh nggak Bu? Boleh, nggak masalah. Sama aja kan nanti, ya, boleh. Nanti kalian bikin, kalian boleh juga bikin dari sekarang format neraca lajurnya. Cuman kan nggak tahu ya berapa baris ke bawahnya kan besok. Tapi nggak masalah, kalian kalau misalnya mau bikin dulu di Excel-nya bagaimana neraca lajurnya boleh, supaya cepat besok kerjainnya ya. Oke, kalau misalnya lihai dalam waktu sejam selesai. Kemudian kita cari neraca saldonya, sesuaikan dengan buku besar, totalnya dengan neraca saldo sebelumnya, dan harus balance debit dan kreditnya. Hati-hati. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya juga. Jurnal penyesuaiannya juga kalian perhatikan ya. Sebenarnya ini ini kayaknya kebanyakan ini ayat jurnal penyesuaiannya. Oh udah cocok. Oh ya udah lepas. Oke, perhatikan untuk ayat jurnal penyesuaiannya itu. Nah, ketika memasukkan ke neraca lajurnya itu jangan sampai ada kelewat debit dan kreditnya. Apa debit, apa kredit harus dimasukkan ke neraca lajur. Terkadang ada juga mahasiswa, ibu perhatikan, dia ketika di debit dia masukkan kreditnya tidak. Misalnya kayak beban perlengkapan ya kan, nggak dimasukkannya dia lupa, dia dimasukinnya aja ke perlengkapannya gitu kan. Hati-hati. Kemudian misalnya kalau ada mengenai apa ya kayak akun hutang, misalnya jangan lupa kayak iklan dibayar di muka, dimasukkan semua yang ada di jurnal penyesuaian debit dan kreditnya. Nah, pokoknya kalau udah biasa ngerjain ini sebentar aja besok UASnya. Kemudian untuk neraca saldo disesuaikan. Perhatikan neraca saldonya berapa di debit, berapa di kredit, nah mana kira-kira yang lebih besar. Nah, buat di situ. Berapa, apakah debit yang lebih besar, apakah kredit? Nah, jangan lupa dihitung dengan teliti. Memang ya kalau misalnya dalam aplikasi dia kan sudah terstruktur ya. Kebanyakan sekarang kan udah ada aplikasi di kantor ya. Aplikasinya sudah ada, tinggal input data aja sudah selesai. Tuh, tapi karena kalian ini adalah basic atau belajar dasar awal bagaimana cara mau siklus akuntansi, jadi kalian harus paham dari awal pemasukan siklus akuntansi sampai ke terakhir. Nah, perhatikan ya, ini neraca saldo disesuaikan, debit dan kreditnya berapa, harus ini ya harus balance, jangan sampai nanti ketika dihitung debit dan kreditnya tidak balance lagi, berarti ada yang salah. Dicek lagi satu persatu apa yang kurang. Nah, kemudian diperhatikan juga di sini untuk laba dan rugi. Nah, ibu tanya dulu ya.
untuk laba dan rugi. Nah, Ibu tanya Yosefina Regita. Ada? Hadir, Bu. Iya, kenapa nggak pakai kameranya? Oke. Ya, Ibu tanya, Yosefina Regita, untuk masuk laba rugi akun apa aja? Halo, Yosefina? Halo? Are you here? Are you here or not? Coba Ibu cek ya, siapa lagi? Ya nih, Rahmat Abimayu. Rahmat Abimayu. Hadir, Bu. Ada uang 8.000 di rumah, jangan diambil ya. Oke, laba rugi, tanya, yang termasuk laba rugi ketika kita membuat neraca lajur, apa saja yang masuk ke dalam laba rugi? Akun pendapatan sama akun beban, Bu. Pendapatan dengan akun beban. Beban. Kalau di transaksi ini, kalau di transaksi di perusahaan ini, pendapatannya kan berupa penjualan, maka penjualan yang menjadi ini ya, yang jadi bebannya, menjadi pendapatannya ya. Oke. Kemudian Ibu masuk lagi siapa nih? Alvin Aditya hadir? Hadir, Bu. Oke, yang termasuk dalam neraca atau posisi keuangan. Nanti kalian buat di sini nggak neraca lagi ya, tapi posisi keuangan. Besok kalian buat posisi keuangan, bukan neraca lagi ya. Oke, kalau masuk dalam posisi keuangan, apa akunnya? Apa tadi, Bu? Lupa. Kalau ketika kita membuat neraca lajur, ya, kita membuat neraca lajur, yang termasuk yang akan kita pindahkan di sini kan ada neraca lajur. Kalau laba rugi kan yang dipindahkan hanya pendapatan dan bebannya saja ya. Kalian perhatikan di sini kan hanya penjualan sampai ke beban kerugian piutang yang hanya dipindahkan. Nah, Ibu tanya sekarang sama Alvin, kalau untuk mengisi tabel neraca atau posisi keuangan, akun apa saja yang dipindahkan? Aset, Bu. Aset, apa lagi? Kewajiban, Bu. Kewajiban, apa lagi? Apa lagi? Apin ada ngerjain tugasnya? Ada, Bu. Ada. Apin kan bikin juga laporan keuangan ya? Ya kan? Bikin laporan keuangan nggak kemarin tugasnya? Bikin, Bu. Bikin. Nah, ketika bikin laporan keuangan kan ada namanya laporan posisi keuangan, ya kan? Laporan posisi keuangan itu kan ada dua bagian, ada sisi kiri dan ada sisi kanan. Ya kan? Sisi kirinya kan aset, ya kan? Jadi Afin pindahkan ya akun yang aset, baik aset lancar maupun aset tetap gitu misalnya kan. Nah, kalau yang untuk sisi kanannya gimana? Akun apa sih tuh? Kewajiban tadi bilangnya ya, atau utang atau liabilitas. Satu lagi apa, Alvin? Satu lagi apa, Alvin? Coba Ibu pindah ya ke meta. Modal akhir, Bu. Apa? Modal akhir. Modal ya. Jangan lupa ya, modal ya. Jadi jangan lupa, jadi ketika membuat laporan posisi keuangan, yang akan kalian pindahkan yaitu hanya aset, liabilitas, dan ekuitas ya. Kalau dulu kan dia modal namanya, sekarang namanya ekuitas. Oke. Ya, jadi tadi Alvin ini ya hilang-hilang ya semua. Oke, udah lanjut ke yang untuk laporan untuk neraca lajur atau worksheet ini paham nggak ngerjainnya? Siapa yang nggak paham boleh tanya sekarang. Ya, soalnya ini kan Ibu udah variatif ya, sudah
Kalau menurut Ibu ya soalnya sudah banyak variatif, jadi sudah bisa kalian kerjain besok UAS ya. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Kita masuk lagi ya yang berikutnya yaitu laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi kan hanya memindahkan yang ada di neraca lajur ini, yang laba ruginya yang pendapatannya berupa penjualan. Kemudian nanti kalau di penjualan itu kan pasti ada potongan, ada retur ya kan. Nah, nanti kalian pindahkan. Dia termasuk ke sini laporan laba rugi. Nah, kalau bedanya laporan laba rugi yang ada di perusahaan jasa dengan perusahaan dagang apa? Siapa yang bisa jawab? Apa perbedaan laporan laba rugi yang di perusahaan jasa dengan perusahaan dagang? Yang bisa jawab? Ayo, ini pertanyaan bonus yang bisa jawab poinnya 2. Bu. Apa kok, Bu? Oh ya, Ana. Siapa tadi? Ana ya? Oke, Ana. Bu. Coba Ana jawab. Apa bedanya? Kalau di jasa itu nggak ada harga pokok penjualannya, Bu. Kalau di usaha baru ada harga pokok penjualan. Perusahaan dagang ya. Kalau di perusahaan dagang ada harga pokok penjualan. Oke. Apalagi nanti kalau perusahaannya manufaktur, nanti ada yang dinamakan dengan harga pokok produksi. Nah, kalian belum sampai ke situ. Nanti, jadi kan perusahaan itu kan ada 3 ya. Ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan ada juga perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik. Nah, nanti kalau udah perusahaan manufaktur, nanti lebih rumit lagi. Ada lagi namanya harga pokok produksi. Nah, misalnya ada juga kalau misalnya di perusahaan manufaktur kan ada bahan baku ya. Bahan baku, udah running out time. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti aja kita untuk perusahaan manufaktur nanti nggak Ibu lagi yang ngajar. Nanti ada lagi yang ngajar lagi mengenai itu. Nah, kemudian masuk ke neraca sudah. Kita sekarang masuk ke ini lagi ya. Ke laporan, ke jurnal penutup ya. Jurnal penutup. Ada yang sudah kreatif nggak udah ngerjain? Belum, Bu. Oke, kita ulang aja lagi ya. Sebentar Ibu share screen ini. Oke. Ya. Ibu share screen yang kalian oke ya. Kemarin kan kita sudah belajar ya mengenai jurnal penutup ya kan. Apa saja akun-akun yang akan kita tutup. Oke, perhatikan di sini ya. Kan di sini oke. Nah, jangan lupa kita ingin menutup akun beban. Akun beban yang akan kita tutup, kalian buat di sini dulu. Jangan dulu dibuat ikhtisar laba ruginya. Kita kan belum tahu berapa total semua beban dan harga pokok penjualan. Ya kan? Kalian buat dulu di sininya. Ikhtisar laba rugi aja buat dulu. Tapi kalian catat semuanya beban-beban yang ada di laporan keuangan. Kalian lihat di laporan keuangan. Laporan keuangan apa yang ada beban di situ? Laporan keuangan apa yang ada beban? Laba rugi, Bu. Tuh, Pina, laba rugi ya kan? Kalian lihat di laporan laba ruginya yang masuk beban apa saja ya kan? Ada beban gaji, beban listrik telepon, beban perlengkapan, penyusutan peralatan, penyusutan kendaraan, beban sewa, beban iklan, beban bunga, beban kerugian piutang, dan harga pokok penjualan. Buat dulu ininya nama-nama beban yang ada di laporan laba rugi, kalian pindahkan ke situ, baru kalian totalkan berapa totalnya. Itu yang menjadi ikhtisar laba rugi. Oke. Itu untuk yang menutup akun beban. Masuk ke kita akan menutup akun pendapatan ya. Nah, kemudian kalau untuk menutup akun pendapatan karena ini perusahaannya dia penjualan transaksi pendapatannya berupa penjualan barang dagang, maka pendapatannya berupa penjualan. Nah, untuk penjualan ini kalian lihat di laporan apa? Laporan apa? Kalau untuk lihat penjualan tadi di laporan keuangan apa? Sama ya, laba rugi juga. Oke, laba rugi kalian perhatikan penjualannya berapa ya. Yang ikhtisar laba ruginya jangan dulu diisi, karena kita nggak tahu kan. Belum tahu kita penjualan dikurangi potongan sama retur gitu misalnya kan. Lalu kalian ini buat di situ penjualan. Potongan penjualannya berapa, retur penjualnya berapa. Nanti kalau di Excel Ibu buat seperti ini misalnya nih. Nih,
si D56-nya, 56-nya si penjualnya dikurangi potongan, kurangi return. Jadi ikhtisar laba rugi. Oke ya. Paham ya? Oke. Kalian lihat di sini kita akan menutup akun modal. Nah, kalau ingin menutup akun modal, kita lihat di laporan apa? Di laporan apa? Laporan perubahan Ekuitas. ya, laporan perubahan ekuitas. Lihat di laporan perubahan ekuitas atau kalau dulu namanya laporan perubahan modal. Nah, di situ berapa dia modalnya, modal akhirnya. Nah, di soalnya yang kita balik lagi ke yang punya Adisti tadi Bu lihat 5.930 ya kan? Sama ya. Kalian buat di sini. Berarti kalau dia misalnya 5 juta ikhtisar laba rugi, maka di sini modalnya sekian. Kemudian kita masuk ke ini lagi, bentar ya. Gambarnya masih ada nggak sih tulisannya di situ? Masih ada? Oke ya. Oh, I'm so sorry. Nah, itu oke. Nah, yang private-nya kalian ambil. Oh ya, sorry, maaf Ibu. Yang itu bukan modal ya, tapi laba. Ya Allah, maaf Ibu ya. Laba ya yang diambil, yang ini. Yang ini. Oke, yang penutup yang ini. Oke, yang ini 5.930 ini laba ya, bukan modal. Maaf Ibu. Laba ya, bukan modal. Jadi kalau misalnya dia rugi, dibalik ikhtisar laba ruginya yang dikredit, kemudian yang modalnya yang didebit. Begitu ya? Hapus lagi tadi salah Ibu bilang, bukan modal. Tapi dilihat dari laba atau ruginya. Nah, kalau kalian misalnya dia laba, maka modalnya ada di kredit. Tapi kalau dia rugi, modalnya ada di debit. Catat lagi ya. I'm so sorry ya, ulangi lagi. Ikhtisar laba rugi yang ketiga ini adalah kita akan mencatat laba atau ruginya. Kita akan menutup akun labanya. Nah, jika dia laba, maka modalnya yang ada di kredit. Jika dia rugi, modalnya ada di debit. Ya, oke, catat lagi ya. Oke, yang terakhir baru kita akan menutup private. Nah, ini baru kalian lihat di laporan perubahan ekuitas berapa private-nya. Oke, laporan perubahan ekuitas kita lihat di sini. Oke. Nah, dan di sini private-nya 1.050.000 ya. Ya kan? Private itu apa sih artinya? Pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi. Ambilan uang pribadi. Pengambilan. Oke. Ya, oke, jadi dia pengambilan pribadi oleh pemilik. Jadi pemilik berhak dia mengambil uang perusahaan itu, tapi jangan lupa dicatat. Jangan mentang-mentang perusahaan punya sendiri, kita ngambil-ngambil seenaknya. Tidak ya, harus ada pencatatannya. Nah, jadi kalau misalnya ada PP, yang modalnya yang di debit, maka PP-nya yang di kredit. Itu caranya ya. Oke. Nah, jadi besok ujiannya kita sampai ke laporan keuangan saja, tidak menggunakan jurnal penutup, ini hanya materinya aja. Oke. Kemudian besok perhatikan juga soalnya, kalian harus bisa memanajemen waktu. Jangan sampai Ibu perhatikan yang kemarin UTS-nya sampai banyak yang ketinggalan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus gimana? Itu terus gimana? Ada yang sampai nggak sempat ngejain UTS-nya nggak? Ada, Bu. Nggak diterima sekelas, Bu. Bu, nggak bisa diterima, Bu. Diterima. Nggak dinilai, Bu. Berapa orang itu yang UTS-nya nggak diterima? Sekelas, Bu. Berapa? Sekelas, Bu. Sekelas, Bu. Sekelas nggak diterima UTS-nya. Sekelas, Bu. Nggak, Bu. Masya Allah, tuh ngapain kalian belajar kayak gitu? Makanya Ibu bilang, Waktunya habis buat tabel aja, Bu. iya Bu, Ada banyak, Bu. Cuma 25 menit cuma, Bu. Waktunya cuma sejam, Bu. Waktunya cuma sejam, Bu.
Itu kan curcol jadinya ya, curhat kecolongan nih namanya ya kan. Nah, jadi itu makanya Ibu bilang tadi, kita harus manajemen waktu. Nah, dari sekarang kalian buatlah tabelnya itu. Tapi Ibu, kalau Ibu ya, Ibu membolehkan kok kalian misalnya buat